Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, minggu pagi, libur. Jangan lupa luangkan waktu ini ya, enaknya nonton Cublak Suweng channel, scroll HP, nonton video-videonya, kemudian sambil ngopi. Wah, keren banget pastinya ya. Dan sesibuk apapun kalian, jangan lupa untuk selalu menyempatkan kabar terbaru dari Cublak Suweng channel. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya tentang politik hanya untuk Anda. So, don't forget to stay tuned on Cublak Suweng channel every time everywhere. Oke, kali ini Cublak Suweng channel punya kabar terbaru ini ya dari KPU yang mengumumkan beberapa partai yang lolos untuk maju ke Pilpres 2024 ya, dan juga Mahfud MD yang mendukung dan berharap adanya perubahan sistem pemilu 2024. Di sini KPU atau Komisi Pemilihan Umum menyatakan ada 18 partai atau 18 parpol yang memenuhi syarat verifikasi administrasi pemilu 2024. Keputusan itu pun telah dipublikasi di situs resmi dari KPU sendiri. Berdasar surat tersebut, partai-partai yang lolos adalah, ingat nih dicatat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, kemudian ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera, ada Partai Perindo, Partai Nasdem masuk nih ya, kemudian Partai Bulan Bintang PBB, dan juga ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Selanjutnya ada Partai Garda Perubahan Indonesia, kemudian Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Solidaritas Indonesia yaitu PSI. Ada pula Partai Amanat Nasional PAN, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Buruh, dan Partai Umat. Nah, dengan demikian ada 6 parpol nih ya yang tidak lolos verifikasi administrasi. Mereka adalah Partai Suara Rakyat Indonesia, ada Partai Republik 1, Partai Republik Indonesia, ada Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, kemudian ada Partai Keadilan dan Persatuan. Ini 6 parpol yang tidak lolos verifikasi ya. Iya mas, 6 parpol tidak lolos verifikasi administrasi, dan kita lanjut untuk verifikasi faktual parpol yang memenuhi syarat untuk verifikasi administrasi perbaikan. Ujar Komisioner KPU Betty Idrus kepada media pada Jumat 14 Oktober 2022. KPU pun akan melakukan verifikasi faktual dengan mengecek kepengurusan parpol di 100% provinsi, 75% kabupaten atau kota, dan 50% kecamatan yang ada di Indonesia. Untuk tahapan verifikasi faktual ini akan dimulai pada tanggal 15 Oktober 2022. Jadi Jumat kemarin ini sudah mulai dilakukan verifikasi faktual parpol ya. Dimulai pada tanggal 15 Oktober, kalau sampai ke tahapan anggota ya sekitar sampai tanggal 4 November lah baru verifikasi faktual ini selesai, kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Sama seperti dengan tahapan verifikasi administrasi, Hasyim Asyari pun menjelaskan bahwa KPU akan memberikan kesempatan kepada partai politik atau parpol yang dalam verifikasi faktual ini dinyatakan belum memenuhi syarat untuk kemudian melakukan proses perbaikan agar memenuhi syarat. Misalnya ditemukan belum memenuhi syarat, ada masa perbaikan dan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, yang kemudian disampaikan kembali ke KPU untuk diverifikasi faktual tahap 2, ujar Hasyim Asyari. Perlu diketahui bahwa ada sekitar 9 parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024 dan harus menjalani tahapan selanjutnya, yaitu tahapan verifikasi faktual. Jadi dari 18 parpol tadi yang disebutkan telah lolos administrasi, 9 diantaranya masih belum, jadi masih harus melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual. Ke-9 parpol yang akan menjalani verifikasi faktual ini antara lain adalah PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, kemudian Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Partai Bulan Bintang PBB,
Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, kemudian Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda, dan berikutnya ada Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, dan Partai Umat, serta yang terakhir adalah Partai Buruh. Kesembilan parpol ini harus melakukan perbaikan untuk tahap verifikasi faktual selanjutnya. Jadi kita tunggu saja dari KPU kapan ini ya untuk tahapan verifikasi faktual selesai, dan nanti baru akan keluar parpolnya siapa saja yang akan ikut dalam Pilpres 2024 ya. Tapi ngomong-ngomong soal sistem Pilpres 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Mahfud MD sedikit ikut angkat bicara ini ya, dan berharap memakai sistem yang berbeda gitu untuk Pilpres 2024. Di sini Bapak Mahfud MD mendukung jika pemilu itu dikembalikan ke sistem yang lama, di mana masyarakat ini mencoblos partai politik, bukan calon anggota legislatif atau caleg. Sistem tersebut dinamakan proporsional tertutup. Mahfud menyampaikan hal ini itu untuk merespon usul dari PDIP yang mengusulkan pemilu kembali lagi nih ke sistem proporsional tertutup seperti dulu. Jadi PDIP ternyata menginginkan pemilu 2024 ini pemakai sistem yang lama, yaitu milihnya bukan caleg tapi parpolnya. Mungkin karena PDIP merasa secara parpol dia menang gitu ya. Jadi pinginnya dikembalikan ke Pilpres 2024, dan di sini Bapak Mahfud MD mendukung usul tersebut. Saya ingin tambahkan dukungan dulu nih kepada PDIP, salah satunya agar pemilu itu dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Nah, karena kalau dikembalikan ke sistem proporsional tertutup itu bagus, jadi diubah saja, kata Mahfud MD dalam diskusi reformasi sistem hukum nasional yang digelar oleh PDIP. Mahfud pun menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pernah memerintahkan pemilu menerapkan sistem proporsional terbuka. MK ini tidak pernah membuat putusan mengenai hal itu. MK hanya coret frasa, disebutkan yang jadi anggota DPR terpilih itu adalah yang dapat suara terbanyak di atas 35%. Karena kalau 50% nggak ada yang dapat suara terbanyak. Calonnya 10 dibagi 10 ya 10%, kata Mahfud. Mahfud pun mengatakan bahwa pemilu dengan sistem proporsional terbuka dibuat oleh proses politik di DPR MK, dan kata dia tidak boleh mengatur sistem pemilihan yang diterapkan di Indonesia. Yang membuat sistem seperti itu adalah DPR, kita hanya coret syaratnya saja. Kan MK tidak boleh mengatur, menyatakan tertutup atau terbuka itu bukan MK. MK kalau ada yang nggak adil coret tuh rasanya, kata Mahfud. Dalam pemilu yang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik di surat suara. Sejak pemilu legislatif 2004, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Kita tahu nih dari 2004, proporsional terbuka ya pakai sistemnya ya, dan sistem ini membuat pemilih bisa mencoblos partai serta calon legislatif pilihan masing-masing. Di pemilu 2024 mendatang, sistem proporsional terbuka yang akan diterapkan karena diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Akan tetapi Mahfud MD tetap mendukung untuk PDIP agar ini ya mengusulkan agar sistemnya itu diganti ke sistem proporsional tertutup saja. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian tentang sistem ini? Setuju nggak dengan pendapatnya Pak Mahfud MD dan PDIP untuk Pilpres tahun 2024 nanti diganti ke sistem yang lama, di mana kita hanya bisa memilih partai saja, tidak bisa memilih calon legislatifnya? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan jangan lupa untuk support selalu channel Cublak Suweng LKS, like, comment, share ke teman-teman, dan dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.